Nah, contoh yang kedua sekarang. Contoh kedua masih pakai contoh di relasi aljabar ya, relasi algebra. Nah ini, jadi dicari gitu ya, atau diminta list gitu ya, keseluruhan list dari departemen number dan departemen name. Langsung bisa ketemu clue-nya ya. Berarti kemungkinan ini range relationnya adalah departemen. Oke, kemudian Anda bisa menuliskannya seperti ini. Sekali lagi ya, Anda sebenarnya di video sebelumnya saya pernah menyampaikan kalau graphical approach itu tetap Anda bisa gunakan gitu ya. Jadi kemarin kalau Anda sudah membuat graphical approach, apa saja yang terlibat, kemudian yang diketahui apa, kemudian yang ditanyakan apa, relasi di antara dua entitas seperti apa dan sebagainya, itu tetap Anda bisa gunakan juga, baik di relasi aljabar, baik di relasi kalkulus, begitu juga di SQL gitu ya. Jadi membantu sekali graphical approach itu. I like graph. Teori graph ya. Nah, seperti ini. Nah, ini gampang saja. Karena yang dicari adalah tuple dari departemen number, tuple dari departemen name. Nah, ini adalah tuple variabelnya, jelas. Kemudian tidak ada kondisi cerah khusus kecuali sekalian ini. Jadi range relationnya adalah departemen. Nah, di sini kan ada all ya. Ada all, mungkin Anda berpikir bisa juga ditambahkan begini ya, all T gitu ya, all T boleh saja sih, tapi kalau misalnya all biasanya cukup ditulis seperti ini saja, jadi cukup. Nah, begini, jadi ini menunjukkan ekspresi seperti ini, menunjukkan jadi retrieve tuple departemen number dan tuple departemen name dari departemen T, seperti itu. Nah, bisa ya. Oke, selanjutnya query yang ketiga masih sama seperti contoh relasi aljabar sebelumnya. Nah, ini dicari nama dan alamat dari seluruh employee yang bekerja untuk departemen research. Nah, untuk departemen research, clue-nya sudah bisa ketahuan ya. Kira-kira relation range-nya apa saja, relasi yang bekerja di dalamnya apa saja. Nah, seperti itu. Nah, Anda bisa menuliskannya begini. Yang dicari ya, nama dan alamat. Nah, mungkin ada yang kurang, yang di sini ada MyNit ya. Anda bisa tambahkan, jadi nama adalah first name. Saya juga tidak konsisten menulisnya, harusnya di sini kecil ya. Oke deh, dianggap benar ya. First name, MyNit, last name, kemudian address ya. Jelas inilah tuple variabel. Tuple variabel. Kebetulan semua tuple variabel ini range-nya itu adalah employee, jadi range relationnya tetap employee saja. Ini adalah range relationnya adalah employee. Kemudian perhatikan, ini adalah kondisi. Ini adalah kondisi. Nah, ini adalah kondisinya, jelas ya. Jadi di sini kan menunjukkan kondisi departemen name-nya adalah research, dan di mana departemen number dari relasi departemen itu sama dengan tuple departemen no di relasi employee. T itu kan punya employee ya. T punya employee, sedangkan D itu punya departemen. Nah, ini bisa dilihat. Jadi harus beda ya, jangan sama. Jadi harus free. Jadi kalau T sudah digunakan berarti already be used gitu ya. Already bisa digunakan, sehingga kalau misalnya Anda menggunakan relasi yang lain seperti departemen, Anda harus cari variabel tuple-nya itu dengan di luar T. Jadi contohnya D. Jadi jangan sama, tidak boleh sama. Kalau sama, Anda menjawab sama, pasti salah. Saya salahkan karena memang logikanya begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah kondisi. Nah, Anda perhatikan di sini departemen D ini menggunakan eksistensial ya.
existential identifier. Ini untuk menunjukkan bahwa memang tapel dari departemen tuh tidak semuanya harus terretrieve gitu ya, karena memang yang dicari hanya yang namanya ini departemennya itu yang riset saja. Jadi di luar riset tidak perlu bekerja di kondisi ini, jadi pakai eksistensial. Kalau kecuali misalnya retrieve nama dan alamat dari employee yang bekerja untuk semua departemen. Nah, seperti itu Anda bisa, formulanya pasti berbeda, tidak seperti ini. Jadi kalau misalnya sudah pakai all gitu ya, tidak peduli dengan namanya gitu kan, Anda bisa pakai all. Nah, bisa pakai all. Jadi semua tapel gitu ya, semua tapel itu harus bekerja. Nah, Anda bisa gunakan itu. Itu ya logikanya. Nah, ini contoh tapel relational calculus. Jadi kalau tapel relational calculus itu yang jadi poin pembicaraan adalah tapelnya. Jadi kalau misalnya ada punya relasi A misalnya, di sini Anda punya X, punya Y, nama kolomnya ya. Maka yang jadi perhatian dari tapel relational calculus itu adalah kontennya ini. Nah, yang di sini tapelnya, tapel. Jadi meskipun misalnya di sini menggunakan ini ya atribut ya, first name, last name misalnya seperti itu, tapi sebenarnya titik poinnya adalah pada tapelnya ini, bukan kepada atributnya atau kolomnya ini. Jadi tapel, konten dari hasil. Nah, seperti itu. Oke ya, semoga bisa cukup dipahami. Dan sekali lagi, sama seperti lanjut yang lain, mungkin cara Anda menuliskan bisa berbeda-beda ya. Cara Anda menuliskan asal logika yang hasilnya itu sama. Kayak misalnya ini N di sini di departemen research-nya di sini, sedangkan referential integrity-nya departemen number di departemen dan dino di employee itu ditaruh setelahnya. Kalaupun Anda balik juga tidak apa. Misalnya N-nya ini ya, blok ini Anda taruh di sebelah sini juga tidak apa-apa. Sedangkan untuk recognize departemen namanya adalah research setelah di sini juga tidak apa-apa. Jadi silahkan setiap orang. Ketika ada kemungkinan untuk menuliskan sebuah language itu berbeda, itu sangat mungkin gitu ya, sangat mungkin. Yang penting resultnya bisa sama. Oke ya, begitu ya. Kemudian selanjutnya, ini sebelum dilanjutkan ada sedikit tambahan bahwa tapel relational calculus itu seperti sampaikan tadi, ini adalah bahasa yang paling awal dikenal, dan sebenarnya SQL ya, SQL yang Anda sudah mengenalnya dan lebih mudah Anda mempelajarinya itu sebenarnya diturunkan gitu. Diturunkan dari relational calculus, walaupun tidak semuanya. Jadi sebagian dari konsep-konsep dari tapel relational calculus itu SQL itu diturunkan dari tapel relational calculus. Nah, ini sebagai contoh, ini adalah tabel relational calculus ya, tabel relational calculus. Kemudian bisa dikomparasikan, diperbandingkan kalau misalnya SQL. Ini kan generik ya, generik dari SQL select, from, dan where. Anda perhatikan tabel variabel ini, sebenarnya bisa di map ke sini. Atau select itu sebenarnya mapping dari ini. Yang dicari itu apa? Select. Walaupun kalau di sini yang dimaksud adalah kolom ya. Tapi kalau dalam kalkulus adalah tabelnya. Istilahnya adalah isi tabel dari sebuah kolom. Nah, seperti isi tabel dari sebuah kolom atau isi tabel dari sebuah variabel. Nah, sebenarnya intinya seperti itu. Jadi beda ya, yang dicari adalah kolomnya dengan isi kolomnya. Nah, kalau tabel relational calculus itu isi kolomnya itu tadi. Nah, seperti itu. Kemudian employee ini, jelas range relation itu menunjukkan from, ya kan?
relasi constraint-nya itu di mana, dan ini jelas kondisi seks misalnya adalah female, itu adalah where condition. Nah, Anda perhatikan ya, cakep banget tuh mappingnya. Select itu adalah ini variabel, tuple variabel, from ini adalah range relation range, dan where itu adalah kondisi. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ini tips saja ya. Jadi kalau misalnya Anda itu mudah memahami sebuah query itu dari SQL, Anda bisa pakai SQL dulu, kemudian kalau pertanyaan adalah tuple kalkulus atau tuple aljabar, Anda bisa langsung mapping kan SQL yang sudah Anda punya itu ke tuple relational calculus atau relational aljabar. Nah, seperti itu. Tapi yang paling yang paling bisa menggambarkan itu adalah, seperti saya sampaikan dari dulu, adalah graphical approach. Jadi kalau ada query, Anda bisa pakai graphical approach. Nah, sebenarnya teori graphical approach ini tidak ada di buku ya, ini buatan saya sendiri, trademarknya DWW. Walaupun sebenarnya di graphical approach itu juga ada di beberapa buku, tapi tidak ditulis secara dalam. Tapi setelah sekian waktu saya berlatih, itu sepertinya graphical approach itu salah satu pendekatan yang paling menyenangkan. Jadi dari graphical approach Anda bisa langsung map ke SQL, bisa map ke relational aljabar, bisa map ke tuple relational calculus. Nah,